Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi kita di podcast KBP ya. Masih dalam rangka memperingati Hari World Sight Day ya, Hari Penglihatan Sedunia yang mana itu jatuhnya di tanggal 10 Oktober 2024 ya Dok ya? Iya betul. Nah, Indonesia tuh kembali memperingati hari ini dengan tema Sayangi Mata Anak Kita. Ya, Love Your Eyes Kids. Yes. Nah, pasti banyak dong ya yang ingin tahu kenapa sih penyebab banyak nih sekarang kan fenomenanya anak masih anak-anak matanya udah banyak gangguan gitu ya. Nah, pasti pada banyak ingin tahu kenapa dan bagaimana cara untuk mencegahnya, cara mengatasinya ya. Ini langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan pakarnya ya, dengan Dr. Mareta Gustianingsih SPM ya, spesialis mata. Halo Dok. Halo siang. Halo semuanya. Langsung aja nih kita mau mau nanya-nanya nih Dok ya, kita diskusi ya, boleh. Ya Dok ya. Gimana tuh? Ya sebenarnya penyakit untuk gangguan mata pada anak itu ada berapa macam sih Dok? Ada apa-apa aja gitu penyakit buat anak? Pada anak-anak ya, kalau untuk sekarang ini ya, kita tahu kan sekarang ini udah era gadget ya pastinya. Yang pertama tuh paling banyak itu biasanya adalah kelainan kacamata ya. Kelainan kacamata itu bisa minus, bisa silinder ataupun plus ya, itu salah satunya aja. Cuman itu yang paling banyak. Nah kalau yang lain ya misalnya ada gangguan mata merah, bisa juga kalau misalnya ada anak riwayat akhir prematur bisa kita periksakan matanya gitu, atau kondisi mata lain yang dimana kadang yang susah tuh apa, anak-anak itu kadang tidak komplain, dia tidak mengeluh ya. Jadi kita sebagai orang tua atau orang dewasa yang di sekitarnya kita harus perhatikan nih kira-kira nih anak gimana, apakah dia suka ngucek-ngucek, apakah matanya sering rasa gatel, apa dia kalau misalnya nonton TV sering ngedeket atau sering micing-micing, atau misalnya di sekolah ternyata dia sering nyontek punya temennya. Nah itu semua harus diperiksakan ya, karena anak-anak tuh tidak mengeluh atau tidak komplain gitu. Belum paham ya gitu kalau itu suatu gangguan gitu ya Dok ya. Belum paham, jadi kita harus benar-benar aware gitu terhadap anak-anak gitu. Jadi ya, orang tuanya tentunya yang otomatis Betul, orang tua harus memperhatikan gelagat-gelagat anaknya, ada yang aneh atau kebiasaan-kebiasaan dia yang kayaknya something problem nih gitu. Betul. Ya Dok ya. Kadang-kadang dari gurunya juga, misalnya di sekolah dia memperhatikan anaknya kalau duduk di belakang agak telat tulisnya atau gimana, itu juga ada beberapa laporan ke orang tua gitu. Ya benar Dok ya. Berarti kan salah satu tanda tuh kayak tadi dokter bilang ngucek-ngucek atau gimana, berarti itu ada salah satu tandanya ya Dok, macam tandanya apa aja Dok yang lebih spesifiknya ya gitu. misalnya ya dia suka ngucek nih, atau dia tiba-tiba matanya sering merah, malam nggak bisa tidur, biasanya itu berhubungan dengan riwayat alergi ya, alergi pada mata gitu. Jadi dia mengganggu fokus tidurnya si anak, jadi pertumbuhannya juga terhambat. Terus bisa juga menyebabkan jadi infeksi gitu, atau misalnya anak matanya sering micing nih, micing aduh itu apa, terus kalau misalnya kalau baca tuh deket banget, terus kalau misalnya nonton TV tuh dia maju deket banget liatnya, wah jangan-jangan anaknya ada ukuran kacamata. Nah kita nggak akan bisa tahu sebelum kita periksa ke dokter. Jadi paling baik kalau ada keluhan apapun, atau misalnya kita ngeliat gelagat yang aneh dari matanya, nah itu harus diperiksakan. Langsung konsultasi ya Dok ya, konsultasi ke poli ya, karena spesialisnya. Karena kan di poli mata kita ada alat-alat yang cukup lengkap untuk periksa gitu. Ya dengan ahlinya, karena nggak bisa ditentukan dengan kasat mata gitu ya Dok. Konsul gitu kan, cuma via telemedicine gitu kan ya mungkin bisa, tapi nggak semua penyakit bisa dideteksi gitu. Ya, karena harus ada alat-alatnya yang untuk di pemeriksaannya Dok ya, ada diukur gitu ya Dok ya. Sebenarnya biasanya tuh
gangguan itu biasanya starting ada nggak usia sekian gitu biasanya yang riskan gitu, ada nggak dok batasan-batasan usianya? Kalau untuk pada kelainan anak-anak yang paling banyak itu misalnya kayak kacamata gitu, misalnya itu memang mulai terjadinya itu mulai dari anak-anak. Paling banyak kenapa sih banyaknya anak-anak? Karena itu kan proses pertumbuhan dan perkembangan matanya. Pada manusia itu secara general itu ada yang namanya proses miopisasi. Jadi anak lahir itu biasanya atau yang bayi, balita itu ukurannya itu lebih plus karena bola matanya kan masih pendek. Nah, bola mata tuh kan sama kayak badan ya. Kita badannya tambah tinggi, bola mata yang bentuknya bulat dia juga memanjang. Nah, itu namanya proses miopisasi. Proses miopisasi itu biasanya berhenti pada sekitar usia 6 sampai 7 tahun, usia awal-awal sekolah gitu. Nah, jadi tuh kita bisa mulai mendeteksi tuh kelainan-kelainan kacamata pada anak tuh ada apa enggak. 6-7 tahun itu Iya, dok ya mulai bisa. Tapi bisa juga banyak nih ya sekarang ini kejadiannya di bawah itu pun ternyata sudah minus. Banyak ya dok ya? Banyak, cukup banyak karena sebenarnya faktor paling utamanya adalah gadget. Jadi zaman now ya dok ya. Zaman now gitu. Semakin sering seorang anak ya yang di bawah umur tadi, yang umur muda banget itu dia melakukan near activity. Near activity itu misalnya ngelihat gadget jarak dekat ya. Apa yang terlalu dekat banget, mereka tuh masih bisa yang ngelihat jaraknya dekat banget. Dan dilakukan berjam-jam itu maka dia akan memicu proses miopisasi lebih cepat. Jadi matanya jadi lebih minus dari umur yang kecil banget gitu. Walaupun orang dewasa juga, maksudnya yang anak lebih besar juga bisa ya, umur SD, SMP, SMA juga ada gitu. Cuman kan kalau misalnya masih kecil banget kan itu memang ya itu harusnya bisa dicegah lah ya. Karena kan anak segitu harusnya belum dikasih mainan gadget yang terlalu lama banget tuh. Harus ada ya, berarti kan dari peran serta orang tua ya dok ya, harus ada kedisiplinan itu ya dok ya. Disimbangin juga dengan biasanya dengan outdoor activity atau banyak main di luar. Jadi ada penelitian dia anak-anak yang sering main di luar terpapar paparan sinar matahari itu ternyata bagus untuk mencegah mata minus gitu. Progresivitasnya jadi berkurang. Jadi udah terbukti kalau udah terbukti ya dok ya, berarti kegiatan-kegiatan di lapangan gitu ya dok ya, benar-benar ya misalnya motorik ya dok ya, bisa di luar itu otomatis itu bagus ya di untuk luar pertumbuhannya. ya, bisa main sepeda, main layangan atau dia sama temen-temen yang aktivitas luar, outdoor, alam atau apa itu bagus untuk mata anaknya ya. Oh, bagus ya, berarti sekali-sekali diajak outbound tuh anak-anak ya, liburan ya, benar. Jangan di rumah aja dengan gadgetnya ya dok ya, benar. Tapi kan emang nggak bisa dipungkiri ya, zaman-zaman sekarang kan anak masih kecil banget aja dikasih gadget karena biar anteng gitu ya dok kan, sama orang tua dikasih. Nah, tapi itu ada batasan nggak sih dok? Maksudnya berapa lama bolehnya pakai gadget itu gitu dok? Kalau berapa lamanya sih sampai sekarang ini kita belum ada ya kayak panduannya berapa lamanya gitu. Jadi mungkin bisa kita maksimalin lah misalnya sehari sejam itu juga udah cukup lama, karena kan sebenarnya tuh anak kecil tuh kan nggak butuh gadget sekarang. Ya anak kecil itu kan ya dulu kita nggak ada gadget bisa kok ya. Jadi sebenarnya itu bukan mainnya banyak ya, sebenarnya itu bukan kebutuhan ya, cuman ini kan karena kecanggihan kadang-kadang juga ya adalah positifnya ya yang mungkin bisa kita dapatkan, misalnya ada permainan gitu ya, atau misalnya mungkin untuk dia melihat-lihat gambar atau angka, belajar huruf itu juga ada, tapi kita nggak boleh terlalu dipaksakan berjam-jam gitu kan, ada aktivitas lain juga ya. Jadi sesuai perkembangan, memang kalau anak-anak yang sudah mulai bisa jalan, lancar, lari itu dia kayaknya emang harus banyak outdoor gitu. Itu kan selain untuk perkembangan dia motoriknya juga, untuk penglihatan jarak jauhnya juga dilatih, kemudian juga untuk interaksi terhadap sekelilingnya juga dia bisa gitu kan. Sekarang tuh ada beberapa efek lain dari gadget, bukan cuma ke mata tapi mungkin kegangguan tumbuh kembangnya, mungkin kayak jadi susah telat bicara dan lain-lain kan juga. Iya benar, karena dia kan pasif ya dok ya, karena kan tidak ada interaksi kayak dua arah gitu ya dok ya. Jadi kebanyakan gitu, beberapa yang misalnya nih ternyata dia lagi terapi bicara dan lain-lain, ternyata ditemukan kacamatanya ternyata tebal, jadi dia malu atau dia minder untuk main sama temennya karena dia kacamatanya tebal banget kan jadi gitu dia mungkin nggak kelihatan mau main keluar, mau ngeliat temennya juga nggak kelihatan, temennya manggil-manggil juga dia nggak
tahu siapa namanya gitu. Benar. Jadi itu salah satunya gitu. Ya, dan nggak nyaman juga, kasihan juga kan anak masih kecil tuh pakai kacamata gitu kan, Betul. termasuk ya berat ya dok ya gitu ya. Yang bisa kita cegah ya sedini mungkin. Tapi kan emang nggak bisa dipungkiri kan kalau anak yang udah terbiasa otomatis kan dia nyandu ya dok ya, bisa nyandu dengan si gadget itu ya. Jadi kan otomatis ada nggak misalnya biar ngasih tahu info ke ibu-ibu nih, otomatis tadi yang dokter udah bilang ya 1 jam aja tuh udah maksimal tuh ya, berarti kan dibatasi. Nah jaraknya itu dok kan ada juga kan media edukasi juga kan dok di internet kayak gitu ya dok ya. Nah itu jaraknya bolehnya tuh berapa meter, berapa sentimeter gitu Bapak ini dok? Ya memang sih ada panduan ya untuk kita melakukan near activity, itu kita bilangnya rule of 20, rule of 20 ya. Jadi aturan 20 ini berlaku untuk yang kita aktivitas jarak dekat ya, baik membaca buku ataupun membaca gadget ya, yaitu dilakukan jaraknya minimal itu 20 cm ya jaraknya. 20 sampai 30 berarti sekitar dari kita duduk sampai meja gini gitu. Kemudian dilakukan selama 20 menit ya. 20 menit itu maksimal tanpa kita nengok-nengok gitu. Jadi 20 menit, habis 20 menit udah capek, makanya kita lihat jarak jauh yang 20 kaki atau sekitar 6 meter tuh jarak jauh. Jadi kita istirahatin matanya minimal 20 gini terus ya dok ya, minimal 20 detik gitu. 20 sampai 30 detiknya. Jadi misalnya kayak kita habis belajar, posisi belajar, meja belajar anak-anak juga mempengaruhi. Misalnya jangan terlalu di pojokan, jadi dia misal ada jendela atau ada lorong gitu supaya dia bisa istirahatin matanya lihat ke jarak jauh. Agak lebih ininya jaraknya lebih ini ya dok ya. Misalnya di jendela gitu, jadi jendela kita bisa ngeliat ke jendela, jadi dia bisa relax matanya, karena kita kalau jarak dekat kan berakomodasi, kita berakomodasi, mata pegel, otot mata lelah gitu. Terus kita istirahat untuk melihat jarak jauh. Nah itu dilakukan terus sebagai habit untuk mencegah mata lelah dan juga mencegah kita yang terlalu overuse dari gadget itu tadi ya. Jadi kalau bisa main gadget jangan sambil tiduran juga, jadi ada jaraknya tadi ya. Kalau tiduran kita dekat otomatis ya. Terus jangan gelap-gelapan juga ngelihatnya gitu. Jadi ngefek ya dok ya sebenarnya. Posisi pencahayaan ya dok ya, betul jaraknya gitu, waktunya juga ya, ada harus diperhatikan itu. Dan itu sebenarnya nggak berlaku hanya untuk main gadget aja dok ya, kan belajar buku, posisi baca buku kan, kalau misalnya orang suka baca novel, baca itu posisi. Kalau dulu kan bilangnya kutu buku ya, jadi anak-anak suka baca buku, sekarang gadget ya, jadi orang dewasa juga berlaku, bisa dipakai aturan-aturan itu tadi bisa berlaku. Jadi jangan udah fokus satu titik, jangan diam aja gitu ya dok. Jadi harus ada titiknya ya, relaksasinya, lihat jauh, relaksasi matanya ya. Oke dok. Terus kegiatan yang membantu buat anak itu kan kegiatan otomatis kayak outbound keluar gitu kan, untuk melatih itunya ya dok ya. Nah tapi kalau misalnya dia sudah pakai kacamata nih dok, gitu ya, itu bisa nggak kembali? Kalau yang itu kan untuk mengurangi gitu ya dok ya, supaya mencegah gitu ya dok ya. Tapi kalau udah pakai kacamata dengan kayak kegiatan kayak gitu, latihan kayak gitu, bisa berkurang nggak dok ininya? Kalau untuk anak-anak memang karena dia masih faktor usia pertumbuhan ya, yang namanya ukuran tuh memang ada ya, bisa beberapa ada berubah ya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan dari panjang bola mata dan juga kelengkungan korneanya si anak. Kita wajib ya periksakan mata anak tuh minimal 6 bulan sekali ke dokter mata untuk kita cek ya tuh ukuran kacamatanya ada perubahan apa tidak ya, karena kan kalau ada perubahan itu nanti dia akan terganggu untuk proses belajar gitu kan, kemudian dia nggak nyaman. Terus itu tadi anak-anak tuh tidak mengeluh, jadi kadang-kadang pas dicek ternyata berubahnya banyak gitu ya, mau nggak mau kita harus ganti. Jangan udah pakai kacamata terus udah itu tahunan gitu ya dok ya. Apalagi anak-anak yang aktif biasanya baret kacamatanya. Itu kan nggak enak ya, kita ngelihat kalau kacanya baret nggak jernih juga dia nggak jelas ngelihatnya gitu. Kemudian juga kita bisa sekalian mendeteksi ya kelainan-kelainan mata lain ya kalau misalnya pada anak-anak gitu. Dan kalau untuk menghilangkan atau mengurangi ya sebenarnya sih kacamata tuh hanya sebagai alat bantu ya, jadi alat bantu untuk
bisa kita melihat seperti mata normal. Kalau untuk menghilangkan atau mengurangi, ada anak-anak memang sih ada beberapa nih yang baru-baru namanya kayak misalnya ortho-K atau ya itu dipakai di malam harinya gitu, bisa untuk mencegah progresivitas dari miopia itu sendiri gitu. Untuk mengurangi, menekan tidak menambah kali ya, mungkin. Betul, itu heartless, nah itu kayak juga harus disiplin banget penggunaannya, karena itu ya ada latihannya untuk pakai itu, nggak gampang dan nggak semua juga bisa gitu tuh. Salah satu alternatif atau opsinya selain kacamata gitu. Ya makanya intinya kalau udah keburu istilahnya dia ada yang rusak, ada gangguan tuh agak sulit gitu ya intinya ya. Iya, kacamata sebagai alat bantu aja, jadi dia nggak akan bikin jadi normal balik lagi tuh enggak. Jadi lebih baik mencegah betul, gitu ya dok ya, jangan sampai kalau udah terjadi kan kasihan juga ya anak-anak matanya udah pakai kacamata tebel gitu, itu mengganggu aktivitas dia juga ya dok gitu ya, karena kan berat gitu ya. Jadi terus kita baru tahu nih dok, ternyata 6 bulan sekali tuh ya berarti wajib maksudnya sebaiknya diperiksakan mata anak gitu ya, dan kacamata juga kalau udah telanjur nih anak kecil udah pakai kacamata itu wajib diperiksakan karena untuk sama juga kan kayak orang dewasa juga kan harus ini ya dok ya, kontrol ya dok ya matanya ya. Bulan tuh mungkin pada kasus yang ringan dan tanpa keluhan ya, cuman kan kasus anak ini berbeda-beda ya, ada yang minusnya tinggi atau silindernya tinggi atau plus, ada juga beberapa plusnya tinggi, atau ada perbedaan yang cukup timpang antara ukuran kacamata tuh salah satunya bisa menyebabkan amblyopia atau mata malas ya, lazy eyes. Nah kalau udah ada lazy eyes itu lebih lagi kita harus lebih intens lagi terapinya gitu. Ada treatment lain ya, atau maksudnya khusus ya misalnya dia tadi timpang kanan kiri, kita bisa lakukan eye patching dan lain-lain untuk mencegah perburukan dari lazy eyes itu. Jadi itu mungkin kontrolnya lebih sering lagi ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan tergantung dari kondisi matanya. Tapi kalau secara umum normal dan nggak terlalu banyak keluhan, tidak banyak kelainan yang tidak tinggi, tidak berat, ukuran kacamatanya yang nggak terlalu tebal, ya 6 bulan itu bisa. Dan lagi, nah yang penting tuh kalau anak yang tadi dokter bilang ya, kan dia nggak ngomong tuh ya. Iya betul, nggak ngomong, dia jadi ajak aja. Udah biasa aja dia, paling cuman kecil mungkin apa gimana gitu ya, dia kayak bener-benerin mulu kacamatanya. Jadi harus lebih bener-bener care lebih intens gitu kalau sama anak-anak, diperhatiin gerak-geriknya gitu ya dok ya. Iya betul. Benar. Terus kalau anak kan ada bilang gini dok, kalau orang tuanya ada minusnya gitu, pakai kacamata, kedua orang tua, anak itu otomatis pakai kacamata nggak dok? Katanya ada yang genetik itu katanya dok. Iya benar, salah satu faktornya memang, jadi ada 2 faktor yang paling berperan ya, yaitu faktor genetik dan yang kedua adalah faktor kebiasaan atau habit tadi itu ya. Ya kalau genetik pastinya ya ada gen dari orang tua ya, salah satu atau kedua orang tua pasti ada yang masuk ke anaknya gitu. Cuman justru yang sudah ada genetiknya itu justru lebih harus hati-hati lagi, dijaga lagi gitu. Jadi yang nggak ada gen aja bisa ya, dok, ya? Apalagi yang ada gitu, jadi itu benar bisa. Maka berarti yang untuk yang calon yang mempunyai anak nih ya, yang ibu-ibu hamil atau yang mau calon pengantin gitu ya, jadi harus lebih aware juga dok ya, misalnya ada kemungkinan soalnya genetik gitu ya dok ya. Jadi lebih baiknya bisa nah itu pencegahannya kalau misalnya dari yang mau hamil gini dok, misalnya dia kan takut genetik nih, nah itu pencegahannya gimana dok itu, misalnya untuk supaya keturunannya gitu enggak? Kalau untuk pencegahan sih ya mungkin kita nggak bisa ya, karena kan genetik tuh emang ya udah pasti diturunkan ya gennya. Mungkin nanti ketika sudah si anak ini sudah lahir atau gimana, udah mulai besar beranjak balita atau apa ya, itu tadi dicegah aja, jangan terlalu ekstrim banget ya main gadgetnya ya. Itu karena pasti lebih memicu gitu lah, namanya memicu miopnya jadi lebih tinggi lagi. Bisa jadi kebanyakan anak-anak lebih tinggi loh sekarang daripada orang tuanya. Itu kan sekarang, dulu mungkin kita nggak ada gadget, sekarang udah dari umur berapa bulan udah kayaknya anak lebih belajarnya dari gadget gitu, jadi kesehariannya gitu. Karena dia anteng kan kalau dikasih. Jadi tapi bukan berarti kalau anteng tuh baik ya, ada batasannya tetap gitu. Tetap terarah lah ya dok ya. Jadi ada tetap, nah itu peran serta ibu orang tua lagi ya gitu ya. Jadi harus ada batasan-batasannya. Bukan berarti susah sih ya dok, kan era sekarang kan era gadget ya. Susah juga kalau nggak sama sekali gitu, no gadget susah gitu susah. ya, Tapi kita tahu batasan ya pastinya. Terus
kan stimulasi untuk outdoor itu juga baik dong, anaknya jadi nanti tulangnya kuat, dan apa namanya penglihatannya lebih baik, terus ya dia daya tahan tubuhnya juga pastinya lebih baik dibandingkan dia di dalam rumah terus main gadget kan. Iya benar Dok ya, jadi dia kan nggak ini juga ya, interaksinya banyak gitu. Terus sudut pandang matanya juga lebih jauh gitu ya Dok ya, nggak hanya sekian sentimeter. Kita juga ngelihat komputer lama-lama juga capek, kita perlu sekali-sekali keluar, apalagi anak-anak ya. Healing ya guys, healing sama anaknya aja gitu. Outbound gitu ya. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari sahabat KBP? Dok, anak saya kena Kenzelion ya? Kalazion. Apa? Kalazion ya, harus dipope lagi ya? Kalazion ya, itu ada biasanya kayak bintitan ya kalau kita bilang. Kayak bintitan gitu nih ya, Dok. Ada benjolan gitu kayak bisul kecil di kelopak matanya. Beberapa kasus kalau udah nggak mempan dengan obat memang harus kayak dikeluarin isinya nananya. Di insisi gitu ya, betul. Kalau anak-anak yang masih kecil dan itu salah satunya ya, dia mungkin main kena debu atau apa ya, kotor jadi terjadi kalazion ya. Biasanya pakai obat dulu, kalau enggak ya itu tadi di insisi. Di insisi ya berarti harus mau nggak mau dikeluarkan gitu ya Dok ya. Kalau enggak dia berulang terus bengkak. Gitu, bengkak lagi gitu. Kadang ada bakterinya. Berarti dia karena debu tuh mungkin kucek-kucek ya, doang gitu. Anak-anak kan sering main, apalagi dia mungkin main tanah atau apa, dia lupa cuci tangan kan bisa gitu. Jadi diajarin habit cuci tangan ya. Itu salah satu pencegahannya juga benar, habit cuci tangan kita. Kebiasaannya ya. Benar tuh PPI pencegahan tuh infeksi itu ya benar-benar karena bermulai dari semuanya dari tangan ya. Jadi harus rajin cuci tangan sebelum dan sesudah ya. Ada lagi mungkin dari sobat KBP? Kalau OP lasik, apakah bisa di cover BPJS? Kalau lasik itu karena dia masuknya bedah refraktif ya, sekarang sih belum bisa pakai BPJS. Kemudian kalau anak-anak itu biasanya ditunggu umurnya sampai umur 18 ke atas ya, baru bisa umur dewasa. Kalau berarti nanti ya, betul. Kalau dia misalnya usianya 6 tahun misalnya, 6 tahun atau 7 tahun belum bisa. Berarti dia pegel-pegel dulu lah dari kacamata ya. Jangan tebel-tebel banget. Tuh ya, dicegah ya. Jadi benar-benar harus lebih banyak interaktif. Ini aja ya di luar ya, kita zaman dulu mainnya banyak kan main. Iya berkelompok ya Dok, sepeda ya, zaman dulu masih ada umpet, gitu benar-benar ada petak umpet, main karet, lu udah ada zaman main karet, jago kita, ada ya Dok ya, main kasti ya, bulu tangkis, apa olahraga. Jadi lebih banyak di kegiatan lapangan aja tuh anak-anaknya. Ada lagi pertanyaan sahabat? Belum ada lagi, ayo kita lanjut lagi Dok. Berarti 6 bulan sekali, tapi kalau misalnya kacamatanya tuh nggak mesti harus ganti kan Dok, kalau misalnya tidak ada masalah gitu. Belum tentu, kita hanya ngecek aja kok ya. Ngecek ya kita Dok, ngecek apakah ada perbedaan ukuran yang cukup signifikan atau enggak. Biasanya kalau enggak ya kita lanjut, masih bisa. Terus kita lihat juga sih sebenarnya kacanya baret-baret apa enggak. Oh iya, anak-anak itu ya banyak aktif, kegiatan ya. Terus kan dia cepet tumbuh ya, kadang-kadang tuh udah kekecilan, udah merosot gitu kan, ininya udah nggak enak gitu, ya di sini. Kedudukan lah, ada yang jatuh lah, namanya apa ya? Laki-laki tuh biasanya tuh paling sering keinjek lah, apa segala macam. Itu kita harus pastikan, karena dia harus pas banget di pusat visual aksisnya, jadi nggak boleh melorot ataupun kekecilan, nanti dia nggak nyaman juga ngelihatnya. Sama aja, jadi akhirnya malah mengganggu ya Dok. Iya, jangan lupa juga ya kita bantu dengan mungkin makanan yang bergizi ya. Jadi ya anak-anak harus diajarin ya, makan sayur, makan buah, makan ikan, daging, pokoknya yang bergizi ya. Jangan jangan makanan yang gitu ya Dok ya, benar ya. Junk food jangan, terus harus ajarin dia yaitu tadi cuci tangan yang baik, jaga kesehatan biar dia tanggung jawab. Problem ya, maksudnya dia malah nambah problem ya, kayak tadi kan penyakit yang lain ya, padahal mungkin matanya sehat tapi itu dia harus dioperasi, apalagi anak kecil. Iya, kasihan juga kan, lebih malah penyembuhannya juga kan dia belum. Nah kalau misalnya dia harus habit ya Dok, berarti ya harus terbiasa mencuci tangan, karena udah penanganan dilakukan insisi, tangannya juga tetap harus harus bersih-bersih. Kita sebagai orang tua juga harus ini ya, mungkin kita ajarin dengan contoh yang baik juga ya. Misalnya anaknya nggak boleh main HP tapi ibunya tiktokan, ya sama aja.
sama aja. Contohnya dulu ya loh, dia ngeliatin nih sampelnya tiap hari begitu. Iya. Aku jadi ikutan dong Iya. mah gitu ya. Kebiasaan ya, gimana juga orang tuanya dulu dilihat. Betul. Biasanya banyak tuh kalau lagi musim liburan sekolah tuh anak-anak diajak orang tua untuk periksa. Jadi kan kita liburan sekolah kan 1 semester, pas tuh 6 bulan. Oh iya benar. Jadi memang dijadwalkan tuh berarti pas salah satu liburan tuh ya. memang buat kita periksa gitu kan. Ya bolehlah liburan, tapi jangan lupa sebelumnya periksa dulu. Jadi jangan sampai nanti alasannya nggak sempet dok. Ini sekolah loh kan ada Iya benar-benar tuh berarti Kadang-kadang nggak ada gitu, alasan lagi ya, iya. karena tuh kan bener liburan tuh kan per 6 bulan ada semesteran ya dok ya. Nah itu dijadwalkan, diutamakan. sempet dok, anaknya sekolah. Padahal kayaknya kita setahun ada loh liburan ya. Lebih lah kalau ini ada liburan Idul Fitri ada liburan ini ada. Jadi jangan sampai ada nggak ada waktu, nggak mungkin ya, pasti ada gitu. Jadi kalau memang dia merasa itu penting ya, apalagi kan anak ya, buat anak itu kan penting ya sobat KBP ya. Jadi harus disempatkan ya dok ya, harus benar-benar dikontrol gitu ya. Karena apalagi anak-anak kan aktif ya dok ya. Pasti takutnya berubah posisi atau keadaan kacamatanya. Karena kita periksa anak-anak juga nggak mudah loh. Karena kita periksa di optik kadang ukuran mungkin nggak selalu sesuai. Karena anak-anak itu masih ada akomodasi. Jadi kadang kita biasanya beda sama orang dewasa. Ada yang kita tetes dulu midriatil, kemudian kita baru dapetin ukurannya. Jadi ukurannya susah sebenarnya. Periksa anak-anak tuh kita nggak bisa ya 10 menit, aduh kadang-kadang jadi nggak segampang ukur aja gitu kayak pakai sentimeter ya enggak ya gitu. Kalau orang dewasa mungkin memang lebih mudah karena kita udah bisa komunikasi, tapi kan kalau anak-anak nggak bisa. Kadang-kadang belum hafal huruf, ada belum ini, kadang belum bisa baca kan dari pengukurannya itu ya dok ya. Kita juga periksa nggak bisa lama juga karena apa, dia jenuh dan bosen gitu. Jadi periksa anak-anak tuh emang ada artnya lah ya. Ada ininya ya benar, karena kan dia ada moodnya juga. Bener, ya ada gitu, moodnya. harus pendekatan juga dia dok. Kalau udah kesel dia udah mulai dia udah nggak mau jawab tuh, udah nggak mau ini gitu. Jadi emang anak harus kita bikin supaya dia nyaman ya periksa gitu. Karena takutnya kan jadi nggak akurat ya dok ya. Betul. Ini huruf apa dia kan udah manyun aja dia nggak mau dijawab. Takutnya nanti nggak akurat, jadi dia pusing, nanti nggak terlalu ini ngefek kacamatanya sayang ya. Benar, harus ini. Ada pertanyaan lagi? Dok, kalau dikeluarkan anaknya untuk anak kecil apa harus dirawat inap? Oh, yang tadi kalazion Iya, biasanya karena anak-anak tergantung usia. Kalau dia belum bisa kooperatif, biasanya sih dalam bios umum, jadi mau nggak mau harus dirawat inap ya dok ya. Gitu. Soalnya kalau anak-anak kayaknya sih harus ini ya dok, harus ada persiapan ya dok ya. Harus Betul, ada itu tadi anak-anak beda sama orang dewasa, jadi kita nggak bisa perlakukan sama. Ya itu tadi harus bios umum, jadi merawat minimal sehari. Karena kan nggak mungkin bisa. Ya kalau di lokal dong yang itu kan otomatis dia kan udah ketakutan banget ya dok, nggak bisa berontak dia nggak bisa. Ada prepare-nya ya. Ada lagi Mas? Oke, belum kita ngobrol lagi. Oke, gimana? Berarti kalau misalnya sama ya dok ya, orang anak-anak sama dewasa sama ya dok ya, 6 bulan sekali ya? Ya bersamaan sih ya, kecuali ada keluhan. Terus kalau itu tadi kan anak nggak bisa mengeluh, jadi harus lebih aware terhadap aktivitas anak. Kadang dia gini, nggak ngeluh ternyata ada infeksi, bisa loh karena kita nggak kelihatan, mata merah ternyata udah banyak bekas infeksinya gitu kan. Ternyata udah berulang, orang tuanya kurang aware karena beberapa penyakit kan hilang timbul hilang sembuh sendiri gitu kan. Udah sembuh ini nggak usah diperiksa, jangan. Ternyata masih ada gitu ya, kita kan mata kecil, kita pun periksa harus kayak ada mikroskopnya, jadi memang kita nggak bisa kelihatan, kadang dari jauh kita nggak bisa ngelihat secara gamblang, secara kasat itu kadang kita butuh pemeriksaan lanjutan gitu. Pokoknya kalau misalnya emang ya nggak yakin gitu, ragu-ragu, ya udah lebih baik diperiksain aja. Karena emang ada alat khususnya betul, ya kayak mikroskop itu ya dok ya, benar-benar melihat ya. Betul, melihat ke dalam mata anaknya. Jadi kayak walaupun kan apalagi kayak sekarang cuaca panas ya, debu-debu banyak gitu ya dok ya, tuh otomatis takut infeksi gitu. Infeksi sama infeksi dan kacamata tuh ya paling banyak ya di anak. Jadi jangan sepelekan juga, kacamata juga bisa bikin, kalau kita nggak perbaiki dengan baik, bisa bikin mata juling dan lain-lain. Kalau posisinya udah nggak enak juga tuh bisa bikin matanya juling. Iya, pada beberapa kasus misalnya memang dia ada amblyopia, ada riwayat kacamata yang ukurannya tebal. Nah, kalau kita nggak koreksi dengan baik,
bisa terjadi itu ya. Jadi dia matanya tuh jadi menambah masalah ada masalah lagi ya dok ya. benar. Gitu Dan ya. itu salah satu terapinya dengan kacamata itu tadi, makanya kacamatanya harus dicek dengan baik. Jadi nggak ya. Jadi yang nyepelein ya dok ya. Benar. Pikir udah masalahnya minus atau plus atau minus kasih kacamata udah gitu bertahun-tahun nggak ada apa ternyata kadang itu bisa nambah. Iya, gitu. kadang beli aja lah ukuran yang sama, ternyata berubah ukurannya. Jadi yang sepelekannya. Ada pertanyaan lagi? Kalau mata merah tapi tidak sakit, mata kenapa ya? Sebenarnya tidak sakit, mungkin ya tergantung ininya ya penyebabnya, bisa jadi dari iritasi, bisa dari infeksi atau alergi ya. Alergi biasanya disertai gatal, atau bisa juga dari dry eyes ya. Dry eyes itu artinya mata kering ya. Mungkin kalau banyak depan gadget, sering kena AC, atau kita kena panas matahari ya. Ini kan lagi ekstrim nih panasnya. Nah itu baiknya kita pakai pelindung ya kalau keluar rumah, pakai kacamata atau pakai topi biasanya gitu. Nah itu dry eye itu ya dok ya, kalau karena kebanyakan gadget ya karena matanya begini terus ya dok ya. Jadi otomatis kita lupa dry eye berkedip ya. Jadi dalam 1 menit itu biasanya kita ada frekuensi berkedip yang normal ya, biasanya dari 10 sampai 15 kali berkedip dalam 1 menit. Nah itu kan kita fokus ngeliatin bisa lupa, semenit bisa nggak kedip-kedip gitu. Nah itu bikin dry eyes. Kalau kita mata dry eyes itu kan kering ya, sama kayak kulit kalau lecet itu gampang luka kan. Oh iya. Ya, mata juga kalau kering jadi gampang luka atau iritasi ya, kita bilangnya abrasi. Mungkin nggak kelihatan secara kasar tapi terasanya nggak nyaman, kayak nggak enak, perih, keset gitu, seret-set kalau kata orang Sunda. Kering seret-set gitu. Itu untuk ininya ada nggak apa? Pencegahan. Pencegahannya. Kita tadi satu kita tadi yang rule of 20 itu sebenarnya salah satunya untuk menjaga ya, setiap 20 detik kita lihat jarak jauh dulu, kita relaksasi dulu matanya, kadang kita langsung kedip, itu juga mengurangi keluhan mata kering. Ya benar ya rule of 20 itu ya benar ya. Jadi benar-benar supaya yang nggak begini notot terus ya dok ya itu. Ya, pokoknya dijaga lah, mata tuh kan kecil, tetapi kalau udah sakit rasanya sangat nggak enak ya. Benar-benar nggak enak ya dok, karena aktivitas terbesar itu di mata ya dok ya, maksudnya makanya tuh ya mata itu adalah jendela dunia gitu bilangnya, karena aktivitas tuh paling besar di mata. Aku lihat tuh penelitian banget ya, 83% tuh di ternyata mata aktivitas itu. Benar ya dok ya. Ya bahkan kayak oksigen terbanyak juga di mata atau di makula, di saraf mata itu ya 90% itu dia pakai oksigen. Jadi emang mata tuh dijaganya dari lahir ya, bahkan mungkin dari sebelum lahir ya. Kadang kalau ada ibu-ibu misalnya sebelum lagi program ada kita tahu virus Storch gitu, itu kan salah satunya bisa turun ke mata anaknya kayak gitu. Jadi kayak misalnya bayi-bayi prematur kita cek matanya gitu, takutnya ada kerusakan di saraf mata. Jadi memang dari lahir proses pembentukan mata tuh kompleks dan kita harus ngecek gitu ya. Harus konsultasikan ya, lagi itu. Karena ada beberapa memang yang kelainannya kongenital atau bawaan dari lahir ya, misalnya ada glaukoma, atau katarak dari lahir. Dari bayi itu udah ini gitu ya dok ya. Udah muncul atau katarak. Nah itu dia bisa mengganggu sampai ya kalau kita telat penanganannya atau kurang tepat itu bisa sampai ke dewasa ya dok gitu. Ya. Beberapa kasus nih yang saya temui itu ini agak jarang tapi kasusnya cukup unik, itu misalnya pernah dengar mata kucing nggak? Ya mata anak yang kayak kucing. Nah itu ternyata apa? Tumor mata ya, itu jadi itu namanya bagus ya mata kucing warnanya, tapi ya mata kucing itu tumor mata. Jadi itu ya cukup berbahaya ya, karena namanya tumor ganas pada mata ya. Namanya retinoblastoma. Itu juga bisa kita cegah sebelum kejadian yang lebih berat ya. Kita nggak bisa cegah sih tumornya, cuman kalau misalnya emang dirasakan ya matanya kayak ada mata kucing, atau misalnya matanya satu suka juling, suka merah, nah itu ada beberapa pertandanya dari situ. Jadi ketahuan sebelum nyebar tumornya. Sebelum ini ya benar-benar harus berarti udah ada kelainan itu tanda-tanda itu. ya, benar.
Nah itu Tapi kita kalau deteksi misalnya dari awal ya kan, berarti udah ada kelainan nih gimana ya. Gak apa-apa, tapi kita deteksi sedini mungkin itu lebih bagus. Mesti terapinya jadi tepat sasaran dan langsung berhasil gitu. Jadi sesuai juga kan medikasinya itu sesuai dengan memang diagnosanya gitu ya dok ya. Nah kalau misalnya mata kucing itu berarti itu harus dilakukan operasi atau bagaimana? Kita cek dulu misalnya dia benar karena tadi tumor ganas anak ya, retinoblastoma itu biasanya anaknya di bawah 5-6 tahun ya. Jadi anak-anak yang balita tuh ya. Yang itu kebetulan tumor ganas jadi bisa menyebar, makanya kita harus periksa detail ya. Kalau misalnya memang masih kecil, mungkin ada beberapa tindakan bisa dilakukan ya, misalnya kayak laser atau kayak di apa ya, kayak istilahnya kayak dibakar lah ya si sel tumornya itu supaya tidak nyebar ya. Tapi kalau pada kasus yang lebih ganas mungkin ya beberapa matanya diambil gitu. Ya itu makanya pentingnya kita periksa mata anak ya. Sedih banget Ya kita penting banget periksa itu. Makanya jadi harus benar-benar diperhatikan. Oh, ada Kamera mau bertanya nih dong. Boleh. Nah, kalau ciri-ciri khasnya itu dari yang mata kucing itu apa sih? Ciri khasnya tuh ya misalnya pada malam hari atau ketika keadaannya gelap itu matanya tuh kayak bersinar kayak mata kucing ya. Kita bilangnya mata kucing karena yang paling sering kan kucing ya. Kalau singa kan kita jarang lihat, jadi kucing karena dia nggak tahu kenapa malam hari itu matanya nyala ya. Nah kalau pada manusia itu nggak baik, justru itu adalah pertanda dari sesuatu. Bisa dari salah satunya itu tadi ya, kelainan tumor mata, atau bisa juga penyebab yang lain, misalnya kelainan saraf mata atau retinanya lepas, itu juga ada ya, atau ada infeksi di dalam mata yang infeksinya cukup berat, itu juga seperti itu gejala ya. Jadi kalau ada gejala-gejala kayak gitu atau nggak yakin nih gimana ya, lebih baik ya periksa ya, kita jangan menerka-nerka karena kita bisa kok periksa itu sedini mungkin gitu. Jadi karena penyebabnya juga macam-macam Banyak, juga ya dok ya. Terapinya juga banyak, macam-macam tergantung dari penyebabnya gitu. Jadi disesuaikan, jadi intinya emang harus periksa. Betul. Karena dilakukan pemeriksaan juga lebih macam-macam gitu ya dok ya, diperiksanya juga benar-benar biar kelihatan, jadi medikasinya juga benar-benar tepat gitu. Iya betul. Ada tanya lagi? Ada ya. Kalau mata orang tua sering berair, itu sebabnya apa ya dok? Oke, ini orang tua ya berarti ya. Kalau orang tua itu biasanya sih karena faktor usia, kadang kita lapisan air matanya udah berkurang ya fungsinya. Kering juga gitu. Betul, nanti yang namanya dry eyes, lapisannya kurang, jadi bisa kita bantu dengan air mata buatan atau artificial tears. Ada beberapa kasus juga biasanya terjadi sumbatan di saluran air matanya, di pinggir-pinggir ujung sini. Jadi kalau dia tersumbat, ya pasti dia airnya akan reflux atau balik lagi. Jadi ngarirnya keluar. Jadi berair. Iya. Berapa kasus gitu. Tapi itu bisa terjadi juga pada anak-anak. Oh ya? Bisa juga sama anak-anak juga dok? Ya misalnya pada anak-anak kan yang masih kecil ya, kadang berapa bulan umurnya tuh, matanya berair terus, belekan terus. Nah itu kadang-kadang biasanya karena dia kalau beda sama orang tua, ini justru karena pada anak-anak tuh saluran air matanya itu belum sempurna. Jadi jangan panik ya. Jadi biasanya dia memang belum terbentuk sempurna ya. Jadi masih sempit lah salurannya. Terus mata anak-anak kan masih kayak kecil gitu ya matanya, jadi belum kebuka, jadi salurannya masih sempit. Ya biasa belekan, tapi nggak apa-apa, itu juga masih proses ya, namanya anak-anak. Ini lama-kelamaan masih bisa sembuh gitu. Orang tua kayaknya biasanya sih perlu obat ya, karena faktor usia itu beda sama anak-anak. Ya nggak ada yang tumbuh lagi ya dok ya, nggak ada pertumbuhan lagi. Dekat pertumbuhan, jadi harus ada pengobatan. Iya. Ada yang buatan itu ya dok ya. Artificial tears. Ada lagi? Ada nih dok. Kalau mata jelalatan itu apa bisa disebut sakit mata dok? Wah, mata jelalatan itu kayaknya itu penyakit bawaan juga. Iya, itu kayaknya disembuhinnya ini kali ya dengan guru spiritual. Harus tepat kayaknya. Harus diruqyah kayaknya, nggak bener. Oke dok. Ada aja nih sobat KBP pertanyaannya. Iya, karena semua kalau mata tuh excited ya. Ya kan? Benar. Tua muda semua gitu. Kadang kita ini orang tua bukan berarti orang tua udah nggak butuh penglihatan ya. Justru dia juga pengen anak-anak apalagi gitu. Ya memang mata kan emang paling utama ya dok ya. Kan dari mata turun ke hati gitu ya. Terus proses belajar jangan sampai terganggu, jangan sampai ternyata dia nggak bodoh anaknya, ternyata cuman
minus matanya gitu, Itu tapi mengganggu ya, iya Dok, ya. ternyata dia nggak bisa telat ngikutin pelajaran ternyata karena matanya minus. Jadi kan dia terganggu ketika ya ngelihat gurunya ngejelasin kan apa gitu ya, tulisan itu kan terganggu ya Dok. Ya itu efeknya ngerembet nanti ya dia bisa tinggal kelas dan lain-lain kan, kasihan anaknya jadi minder gitu, jadi berpengaruh lah untuk anak-anak itu gitu. Jadi kan kehambat, jadi proses pelajarannya juga terhambat. Iya. Jadi banyak lah ya otomatis ya Dok ya mengganggu. Jadi emang lebih baik sih pencegahan ya Dok kalau buat Pencegahan. anak-anak ya Dok ya. Kalau yang emang udah tua ya berarti pengobatan ya gitu. Ya, Kalau anak untuk bisa anak-anak dicegah. Nah, apalagi untuk sesuai ini dengan temanya kan sayangi mata Anda ya, mata anak-anak kita ya. Karena anak-anak itu kan penerus bangsa ya Dok. Betul. Ya. Jadi emang benar-benar matanya tuh harus dijaga ya supaya tidak menghambat di proses dia belajarnya, karena kalau terhambat kan otomatis ya gimana dia mau menjadi penerus bangsa ya Dok ya. Sekarang ini karena era gadget, kemudian masuk pandemi kemarin ya sempat banyak juga apa ya yang di rumah ya, sekolah di rumah ya. Banyaknya nge-zoom gitu ya Dok ya, online ya. Jadi memang kayak miopia atau gangguan refraksi anak itu kayak udah pandemik banget. Jadi kelainan terbesar yang ada di seluruh dunia saat ini. Jadi kelihatannya sepele, tetapi nanti dampaknya itu adalah cost yang besar. Costnya kan besar ya. Kayak kita ganti kacamata sekali ganti berapa coba? Iya, benar. Dari umur anak sampai dia dewasa udah berapa? Nah itu ya, jadi Dok, ya? itu bisa kita cegah sedini mungkin. Belum nanti repotnya kalau kayak kacamatanya hilang, dia nggak bisa ngapain, terganggu terhambat pelajarannya. juga ya Dok ya. Jadi kelihatannya sepele kacamata aja. Tapi kalau sekarang ternyata itu mayoritas ya. Kayaknya sekarang Banyak anak-anak ya. lebih banyak ya masih daripada yang nggak anak-anak pakai. nggak pakai Kalau kacamata. dulu kan jarang. Kalau sekarang itu banyak banget. Jadi memang fokusnya kita kalau di kesehatan mata sekarang untuk mata anak itu tadi. Gitu. Ya karena banyak ya Dok ya sekarang anak-anak masih kecil udah pakai kacamata gitu ya Dok ya. Dan itu ya jangan disepelekan karena memang mata itu bisa ternyata bukan hanya gangguan ke mata aja. Karena dari mata, gangguan mata itu bisa menimbulkan gangguan ke yang lain ya Dok ya, ke organ-organ yang lain gitu. Jadi emang harus benar-benar nih concernnya sama anak ya. Jadi para orang tua itu benar-benar harus memperhatikan gelagat-gelagat anaknya gitu ya. Ada nggak tanda-tanda dia gangguan mata ya? Betul. Terus aktivitasnya otomatis yang itu ya Rule 20 itu ya Dok ya, jadi itu harus diterapkan nih kita ya, benar. Jadi jangan sudut pandangnya hanya satu titik aja dia, jadi itu pasif, otomatis mata juga kan akan banyak bisa menimbulkan gangguan ya gitu ya. Jadi benar-benar harus perhatian ya Dok ya. Betul. Dan jangan lupa mau ada masalah tidak ada masalah itu minimal 6 bulan sekali diperiksakan mata anak ya. Apalagi kalau mata anaknya udah kayak kacamata ya Dok ya. Ya wajib itu mah. Itu wajib ya. Hukumnya udah wajib lagi. Wajib itu mah. Bukan sunnah ya, udah wajib. Oke nih. Pastikan udah enak nih, udah ngeliat nih Dokter Mareta enak kan kok diajak konsultasinya ya gitu. Nah kalau mau konsultasi lagi dan apalagi mulai dijadwalkan nih ya Sobat KBP ya, per 6 bulan sekali, nggak ada alasan ya. Jadi pas libur anak sekolah itu langsung dijadwalkan buat konsultasi dan kontrol matanya ya. Otomatis ya dengan spesialisnya ya Dok ya, jangan ahlinya gitu. Nah, jadwal Dokter Mareta di Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi nih, kalau yang mau konsultasi dan mau kontrol ya, jadwalnya tuh di reguler dia di Senin, Selasa, Kamis dari jam 9 sampai jam 12 ya. Kalau di Polikat lah ya, Senin, Selasa jam 12 sampai jam 13 ya. Dokter mungkin ada kesimpulan dari pembahasan kita ngobrol-ngobrol hari ini Dok, mungkin atau ada tips-tips gitu buat Sobat KBP? Ya oke, jadi pokoknya kesehatan mata anak itu penting banget ya. Kita harus rutin periksakan mata anak minimal kalau nggak ada keluhan ya 6 bulan sekali. Tapi kalau ada keluhan atau kita ngelihat ada kecurigaan nih, kok anaknya matanya agak aneh, langsung aja segera datang ya ke Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi nih. Di sini kita hampir setiap hari ada dokter matanya. Kita alat juga cukup lengkap. Jadi jangan sampai ada penyakit yang telat ditangani ya. Kemudian kalau untuk
anak-anak juga tadi tips-tipsnya kita harus atur ya pola penggunaan gadget, karena sekarang era gadget jangan sampai karena terlalu banyak menggunakan gadget jadi ada gangguan di mata anak tuh. Itu aja sih. Oke, dokter, terima kasih ya, Ya, dokter Mareta sama-sama. ya, udah menyempatkan waktu Ya. di. Padahal dokter Mareta ini pasti ya, udah pastinya sibuk banget ya, udah menyempatkan sih. waktu Demi KBP. Kalau tuh kan, loveful banget kan, ya. Sering-sering dong makannya diajak. Banget. Sering-sering dong ya. Sering kita jadwalkan nih ya ngobrol Ya, biar ada bareng. edukasinya. Ini kan edukasinya nyampe loh, ke yang Iya, jauh-jauh benar. juga nyampe gitu. Jadi kalau ada topik lain saya welcome loh diajak ya. Oke, siap. Terima kasih ya dok ya. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Oke. Dadah, Halo sobat KBP. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.